Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hoirunisa, mahasiswi Prodi Sarjana Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Bapak Doris Rahmat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang bahaya korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Antara lain ada dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah merupakan sebuah sifat yang ada di dalam diri kita sendiri, antara lain yaitu sifat tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal antara lain faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Bahaya korupsi terhadap kehidupan ada 5. Yang pertama terhadap politik. Kekuasaan yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat. Yang kedua terhadap ekonomi. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga terhadap bidang keamanan, ketahanan, dan keadilan sosial. Korupsi menyebabkan tidak efisiennya ketiga bidang tersebut pada suatu wilayah. Yang keempat, terhadap bidang budaya dan kehidupan sosial. Korupsi yang merajalela menjadi kebiasaan, menjadikan masyarakat kacau dan tidak ada saling percaya antar satu sama lain. Yang kelima, terhadap keagamaan. Korupsi yang menimbulkan kekacauan dan menyebabkan dosa. Untuk pemberantasan korupsi ada 3 strategi. Yang pertama, agar tidak mau melakukan korupsi itu diadakannya edukasi dan kampanye. Tujuannya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Yang kedua, agar tidak bisa melakukan korupsi, itu diadakannya perbaikan sistem. Misalnya memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, agar takut melakukan korupsi, diadakannya represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan, antara lain penyelidikan, penyidikan, eksekusi, dan penuntutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.